Bismillahirrahmanirrahim. Ya sebelum saya jawab itu, Anda tahu nggak kenapa dinosaurus itu punah? Itu karena doanya salah satu dinosaurus sendiri. T-Rex itu doa, Tuhan, dia kelamaan jomblo terus punah. Tenang. Kayak gue jomblo iso kayak apa sebenarnya dinosaurus orang tekan ya. Kayak jomblo tekan. Dinosaurus orang tekan ini. Stres deh, kan kali cilik lah. Tekan ya. Wes punah wae aduh. Itu jomblo kesuwen tersiksa. Cewek kayak kangelan nih, tekan jomblo lah. Ya, guyon. Paling menjelaskan rambut ini tadi lah. Dulu apa namanya, malaikat tuh bagi rambut. Bagi rambut, wah bagi rambut, semangat ya bagi sampai Jawa, wah tinggal singa lagi sih, ikal gitu, bagi sampai habis stok rambutnya, dilang ini ngerana sendiri dicabut gitu. Itu terjadi perdebatan di luar negeri sangat panjang sampai sekarang yang namanya apakah dibuat oleh dengan cara evolusi ataukah manusia itu dibuat dengan cara diciptakan langsung dari menungso yang gitu. Ini saya pernah ikut perdebatan itu dan bubar perdebatannya karena saya jawab, yuk kok kenapa didebatin sih? Manusia itu diciptakan oleh Tuhan dengan cara kreasi, diciptakan langsung sama Tuhan. Caranya dengan cara evolusi, itu metode pembuatannya. Aku ngomong, paham lagi maksudnya? Apa tekan ibu yang ini? Pak Nidut, pernah suka adu ayam enggak? Suka adu ayam? Melihara ayam enggak? Saya dulu kecilnya di kampung. Desa. Saya baru masuk apa namanya listrik itu ketika saya mungkin kelas 1 atau kelas 2 SD. Saya mulai nonton TV itu paling kelas 4 SD. Saya tak desa ning ana wong telu sing duwe TV. Dan punya pengalaman di situ banyak penyambung ayam. Jadi karirnya yo senengane termasuk Pak Deku barang kuwi. Lulusan insinyur yang dapat julukan insinyur IT karena sukanya adu ayam. Dan kalau adu ayam kan mencari bagaimana ayam terbaik. Yang dia cari bibit unggul, jadikan satu keluar anaknya, jadikan satu keluar anaknya. Jadi lama-lama anak bibit unggul ini jadi jago jago tarung. Itu yang disebut sebagai proses evolusi saat itu. Bagaimana bahwa sifat-sifat bertemu itu akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Dan ada lagi konsep yang namanya konsep yang namanya survival of the fittest. Jadi konsep makhluk yang paling bisa beradaptasi dengan alamnya, dia akan bertahan paling lama. Dia akan bertahan punya anak cucu. Misalnya gini, kalau di sing ekstrim ya, di daerah Eskimo, di daerah yang dingin banget, di daerah dingin, daerah yang sangat-sangat dingin, itu orangnya pendek-pendek, jarinya pendek-pendek, kakinya pendek-pendek, buntet-buntet semua. Kenapa tidak ada yang panjang-panjang? Itu bukannya tidak ada. Dulu pernah ada, tapi dia tidak cocok pada alam itu, sehingga mati. Suwe-suwe anak turunnya kabeh sing buntet-buntet, karena dia bertahan hidup di situ lebih pas. Begitu juga dengan kulit manusia. Kenapa neng Eropa, neng Afrika ireng-ireng? Awalnya dhuwur-dhuwur, karena mereka butuh travel panjang, mereka butuh lari-lari ke sana kemari, dan suasananya sangat panas. Panas itu dia harus punya pigmen yang cukup untuk menghadapi panasnya, sehingga yang bertahan adalah yang kulitnya ireng-ireng. Kita sekarang sudah melalui perjalanan segitu panjang, jadi ketok beda-beda, kono ireng, kono putih, kene coklat, dan itu memang yang paling cocok untuk alamnya. Dulu Adam diciptakan diciptakan sebagai satu manusia, tapi dia mengandung semua potensi.
Yang diciptakan itu bukan benda kalau manusia. Jangan melihat manusia sebagai benda. Melihatnya manusia itu sebagai mesin. Mesin kan bisa beradaptasi. Mesin bisa berubah dirinya. Kalau matanya biru, itu bukan berarti dia tidak punya potensi mata hitam. Gini, kualik, sorry. Itu hubungannya kalau gen resesif dominan. Kalau kita punya mata hitam, ini bukan berarti kita tidak mungkin punya anak mata biru. Kita punya gini, kita punya potensi mata biru, mata hitam dan seterusnya. Cuman yang keluar mata hitam. Jadi informasi yang ada di dalam tubuh kita itu sangat lengkap. Misalnya 100%, yang keluar dalam tubuh di luar ini mungkin 5%, 6%. Jadi yang lainnya ketutupan. Itu mungkin bisa keluar di anaknya, mungkin keluar di bawahnya. Jadi kenapa manusia berbeda-beda? Karena dia harus menyesuaikan diri dengan alamnya. Dia harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sehingga dia paling cocok untuk bertahan hidup di situ. Kita lihat misalnya jaran Sumbawa, jaran Jawa, jaran Arab kan beda-beda semua. Itu karena mereka harus punya strategi untuk terus bertahan hidup. Nomor satu naluri yang diciptakan Tuhan menciptakan semua makhluk di muka bumi. Naluri nomor siji yang paling dasar di luar yang lainnya. Sebelum yang lainnya, paling dasar adalah bertahan hidup, meneruskan informasi pengalaman dirinya kepada anaknya. Semua pengalaman mbah-mbahmu itu ada dalam tubuhmu, yang disebut sebagai DNA. Deoksiribonukleik asid, bahasa biologi ini. Itu adalah DNA-mu itu. Ini semua mbah-mbahmu, pengalaman mbahmu terkumpul di situ. Tapi kita tidak punya cara untuk mengakses sekarang. Orang ngerti kita. Karena jenis informasinya bukan seperti yang informasi yang kita pahami sebagai informasi kognitif. Tapi anak orang Jawa ya, informasi rasa pengalaman itu ada di sini. Nah, kita pengen ngerti pengalaman yang mbahmu, jadi takon kalau awakmu dhewe ya, karena DNA mbahmu itu ya diboreng kene, jangan lupa. Nah, jadi kalau menjawab pertanyaan Pak Litut, kenapa berbeda-beda? Sebenarnya sudah terjawab Pak Litut. Karena setiap manusia anak itu dia butuh butuh bertahan di lingkungannya. Bok lahir misalnya lahir neng Jawa, kemudian dia pindah ke kutub. Itu lihat nanti generasi kedua, ketiga, keempatnya sudah berubah itu. Karena dia harus menyeimbangkan dirinya dengan alamnya. Dulu manusia juga nggak cuman ada beberapa kali percobaan kok. Nggak cuma gini, ada yang sangat tinggi, ada yang sangat pendek, ada yang sangat gemuk, ada yang sangat panjang. Dan yang paling bertahan adalah yang manusia seperti sekarang ini. Karena dia mampu beradaptasi dengan cepat dengan lingkungannya. Apakah itu berlawanan dengan Quran? Sama sekali tidak. Quran tidak mengatakan metode Tuhan membuat manusia pokoknya tak gawe, tak cikuk sekolah lemah. Ya pasti, karena kita di bumi primordial istilahnya nanti. Ini dia, semua kehidupan di bumi ini mulainya kan dari primordial itu, dari iya kan semua biologi lagi. Ramai, oke. Ngomong biologi. Oke. Ya, terus kenapa ya dengan istilah? Aku ramai istilahnya soalnya. Kenapa kita selalu disuruh pakai tangan kanan? Itu hidup itu mulainya kan dari yang namanya amino asid. Amino asid itu ada yang organik, ada yang non organik. Yang organik itu membuat hidup, yang non organik itu tidak bisa mensupport hidup. Apa bedanya? Cuman bedanya bentuknya, konfigurasinya. Salah satunya berorientasi kanan, salah satunya berorientasi kiri. Yang mendukung hidup adalah yang berorientasi kanan. Kenapa kita harus menghargai yang namanya kanan-kanan itu terus. Nah, itu asal mulanya sel-sel pertama itu tadi. Nah, sel pertama, 1 sel, 2 sel, 3 sel, terus bekerja sama dan seterusnya. Kalau di dalam sel tubuh kita ada yang namanya mitokondria, itu sebenarnya 2 sel yang berbeda terus jadi satu, terus mereka bekerja sama, terus jadi sel yang kompleks, entah jadi 1 sel kompleks. Kita masuk dalam masuk dalam organisme yang selnya kompleks. Ini berarti sudah melalui perjalanan panjang dari tanah itu tadi. Cara Tuhan menciptakan adalah dengan hukum alam, dengan bumi dan seterusnya.
sehingga berevolusi sampai menjadi manusia. Ketika sudah menjadi manusia, dengan kesadarannya dia bisa berpindah-pindah, mau tidak mau alamnya, badannya masih bereaksi kepada alamnya. Bagaimana dia menyesuaikan paling tepat dengan alamnya. Kenapa susah dilihat? Karena ini panjang. Kalau membandingkan kita ke 14 mbah ke belakang misalnya, itu kan kelihatan jadi satunya. Kenapa? Ini terbukti dari biologi. Dalam DNA ini, yang tadi sebut, semua mbah-mbah kita informasinya hidupnya tadi, ada satu mutasi dari adik. Salah satu tanda yang mengatakan bahwa ini bersumber dari bapak yang satu. Itu semua kita punya semua penanda itu. Ini hanya bisa diturunkan dari bapak ke bapak. Anaknya yang lanang itu turun terus, itu ada penandanya. Saya lali jenenge M23 maupun, tapi adalah salah satu mutasi. Sudah terbukti bahwa kita dari bapak yang sama, itu dari biologi sudah terbukti. Kalau kita dari ibu yang sama sudah terbukti dengan namanya mitokondrial if namanya. Itu bukan dari DNA lihatnya, tapi dari sel. Dalam sel ini ada pembangkit listrik, pembangkit energi yang namanya mitokondria. Itu hanya bisa diturunkan dari ibu ke ibu. Nah itu sumbernya podo. Nah jadi bapak atau ibu sumbernya podo itu sudah terbukti secara sains. Tapi kenapa bentuknya berbeda-beda? Karena dalam setiap perjalanannya si makhluk harus menyesuaikan diri dengan alamnya. Karena orang menyesuaikan diri dengan alamnya, dia cepat gampang mati. Ya koyo apa sih? Misalnya macan. Kalau dia nggak loreng, dia tidak mudah bersembunyi. Kalau dia tidak mudah bersembunyi, dia susah cari makan. Jadi matinya cepat. Nah, itu semua bisa dilihat dari motif itu kok. Motif dasarnya adalah setiap makhluk hidup ingin meneruskan meneruskan informasinya kepada anak turunnya. Pada alam yang bersahabat, dia akan melalui proses mati hidup. Informasinya diteruskan kepada anaknya. Pada alam yang sangat keras, dia bertahan hidup lebih lama. Dia memilih strategi untuk hidup selamanya. Nah, ini ya absurd ini. Tapi lihat, kalau di dunia yang kita pahami sekarang, lobster itu secara teori tidak akan mati itu sebenarnya. Karena jadi istilah mana ini? Karena telomeres. Ini gini, pokoknya gini, dia selnya tidak pernah tua. Nol terus lobster itu. Biasanya dia hanya bisa mati kalau dimakan, teorinya gitu. Kalau dimakan predator atau tidak cukup untuk keluar dari cangkang. Kan gede banget, dia harus berganti cangkang terus. Kadang-kadang dia sudah hidup sangat lama, terlalu besar, cangkangnya sudah tidak bisa dipecah lagi dan dia mati karena cangkangnya sendiri. Tapi secara sel dia hidup selamanya karena muda terus. Nah, Gusti Allah lagi gawe makhluk neng bumi ini dan macam-macam rangkaian ono ular sing nggak punya mulut, nggak punya dubur. Iya, cara prinsip. Ono Gusti Allah lagi gawe macam-macam. Ono sing meteng sing lanang. Ono sing cara bersenggamanya. Sing cewek iso 300 kali lebih besar daripada sing lanang. Jadi cara bersenggamanya sing lanang nyokot sing wedok. Nyokot sampai akhirnya badannya jadi bagian dari yang cewek. Sampai spermanya masuk ke sistemnya yang cewek. Aneh-aneh lho, ora enak reso nembak-nembak ngono kuwi. Nah, belalang nih, masa kita dadi lanang belalang itu. Karena selesai bersenggama, kepalanya langsung dimakan sama yang cewek. Kenapa? Karena membantu nutrisi untuk anaknya. Alam, kalau kita melihat baik buruk, jahat kalau jenenge belalang itu. Tapi melihatnya kita dari keseimbangan alamnya. Apa tujuan dasarnya? Hakikat tujuannya apa sih sebenarnya? Dia pasti semua beracu pada hakikatnya. Karena hakikatnya adalah meneruskan informasi kepada anak turunnya agar berpengalaman terus dan menemukan agar dia bisa menjadi wadah untuk si nyawa menemukan Tuhannya. Jadi punya anak itu adalah jariah yang sangat besar karena kita menyediakan wadah untuk sebuah nyawa mencapai Tuhannya, dan membunuh adalah dosa yang sangat besar karena kita menghentikan kesempatan sebuah nyawa untuk mencari Tuhannya. Paling itu semoga jawabannya. Matur. Niki marem bulan niki marem matur nuwun malah jadi tambah ilmu bukan
bukan hanya untuk saya, mungkin juga buat adik-adik, karena pemikiran saya ini minimal sudah ada gambaran terjawab. Besok saya akan cerita dengan teman-teman saya, karena saya punya sahabat semua musuh saya, kok orang waras katanya begini. Ini jadi jangan orang yang jawab deh ngomong kayak gitu. Ini monggo terus akan. Oke, saya jawab dari pertanyaan terakhir aja ya Mas ya. Kalau sudut pandang mencari kesalahan gampang Mas. Saya respon aja cari salahnya ya, sampean ya. Soalnya menurut Anda dijatuhin kepala besi sama atas yang paling sakit kepalanya gitu ya. Ya bener, yang Anda pernah tanya besinya kok sakit apa enggak? Enggak tahu kan? Itu bagaimana Anda bisa menyimpulkan kepalanya yang paling sakit? Anda juga nggak pernah tanya kapasnya itu sakit apa enggak? Ya. Enggak, ini saya paham sudut pandang Anda, saya paham, enggak masalah. Ini maksudnya Anda cari angle-nya lah kayak gini. Aku ya iso boleh angle-nya lah kayak gini. Gampang sederhana gitu. Yang kita bangun di sini adalah, saya tadi dari pertama bilang, kamu mencari kesalahan dari semua hal bisa. Al-Quran, Gusti Allah salah ya iso. Sholat diomongin salah ya iso, gampang banget itu. Tapi kan apa gunanya kita mencari kesalahan? Yang saya ajak sini kan, ayo mencari sudut pandang kebenarannya dari mana, sehingga kita bisa belajar sudut pandang itu. Misalnya ngomong Cak Nun, benar sudut pandang Anda, ya kok lagi kesel-kesel ngarit, apa sebenarnya Pak Menteri ngomong produktivitas, tak sambit lo biar ngerasa kayak keselingan gitu, lebih baik mengecut aja. Betul sudut pandang itu dari sudut pandang Anda. Tapi saya coba jelaskan sudut pandang Cak Nun. Kenapa tidak boleh mengecut? Menterinya juga butuh tahu itu. Kalau Anda ngomong dong sama menterinya, Pak, aku ini sing batokkan dari mau jenengku iki, aja ngomong kaya ngono, aku kesel bernyambut gawe. Dijelaskan agar menterinya juga belajar. Jadi yang dicari adalah pertumbuhan bersama. Kalau kamu pakai topeng di internet, isinya yang misuh, bukan saling menumbuhkan. Ya toh, karena aku ini misui, siapa yang ditumbuhkan? Karena tidak ada yang bisa diajak diskusi. Di sana yang misui melayu, karena tidak diketahui orangnya. Yang kita cari tujuan utamanya, cakrawalanya adalah mencari pertumbuhan kebaikan bersama. Dan itu tidak bisa dilakukan kalau semua orang pengecut menutupi mukanya. Itu kan sudut pandang benarnya kan di situ. Aku lihat sudut pandang salahnya, yo akeh Mas, gampang kalau sudut pandang salahnya. Saya jadi prinsip utamanya adalah itu tadi, coba mencari kebenaran dari sudut pandang yang lain. Coba cari benarnya di mana, tahu oh gitu benarnya dia gitu. Kalau dia benarnya gitu, benarnya saya begini, lebih lengkap kebenarannya. Jadi tidak menyalahkan kebenaran orang lain. Karena dia pasti punya tujuan sendiri, nggak mungkin orang ngomong dia tahu pasti bahwa dia salah. Karena dia tahu dia benar, menurut dia melakukan dan mengatakan apa yang dia katakan. Kita harus tahu kebenaran dia, biar tahu kenapa dia mengatakan itu, sehingga ilmu kita lebih luas. Harapan kita itu bukan mencari yang paling benar, harapan kita mencari apa yang benar, bukan siapa yang benar. Tentang zaman itu tadi ya, zaman kita ada waktu Mas. Dari awal kan saya ngomong, kalau tadi Anda perhatikan rekamannya, ini susah yang mendefinisikan zaman. Saya kasih contoh, tadi saya ngomong gitu, persis. Saya kasih contoh, ambil zaman sebagai konsep rentang waktu. Saya kasih contoh siang malam. Saya kasih contoh cuaca. Anda mau ngasih contoh zamanku cilik ya ora apa-apa, zamanku wingi ya ora apa-apa. Orang setiap saat ini yang kamu alami adalah masa lalu kok. Paham kan? Sekarang ini adalah masa lalu. Tidak pernah kamu mengalami keadaan masa sekarang itu nggak pernah. Karena yang kamu lihat sekarang itu butuh waktu berapa detik untuk bisa kamu proses. Ketika kamu paham itu masa lalu sudah. Ketika kamu mendengar deng, kamu proses oh ngomong itu sudah lewat loh yang dia ngomongin. Jadi kesadaran kita setiap saat adalah masa lalu. Bukan now aja enggak, sekarang aja enggak. Nah, zaman angel Mas. Zaman purba, zaman gigi besi, zaman dan segala macam itu kan cara orang memberi penanda. Wong-wong wis itu akademis memberi penanda agar kita gampang menunjuk pada sebuah rentang waktu. Monotok itu cuma persetujuan bersama saja. Kowe arep nyebuti zaman jaran ora masalah, nek padha-padha paham sing tak omong nggih. Itu kan seperti guna bahasa. Kenapa bahasa kosakatanya sama? Agar kita bisa mengatakan, jika gelas, misalnya gitu. Kalau kita tidak punya konsep yang sama tentang gelas angel ngomongin, jika wih loh,
sing jarang ngomongin ngono, padahal maksudnya jelas. Paham ya maksudnya? Jadi kita butuh penanda yang sama agar kita bisa mengatakan berkomunikasi. Itu kayak zaman apa itu tergantung kebutuhanmu. Kalau kebutuhan untuk pemahaman sendiri rasa kayak jeneng ya ora masalah. Itu kenapa orang memberi nama zaman-zaman agar kita saling bisa berkomunikasi untuk membahas sebuah tema, misalnya untuk sebuah diskusi kan gitu. Walaupun nama bahasa itu juga punya limitasi juga, sangat punya limitasi. Coba Anda jelaskan warna merah kepada temanmu tanpa kata seperti. Merah adalah mata itu apa? Sing ngono kae lho. Kan seperti. Ini limitasi bahasa. Anda menjelaskan rasa manis ngasih ngisi. Orang tidak akan paham rasa manis kecuali dia menjilat rasa manis. Tapi kita butuh konsep kata rasa manis untuk menjelaskan sebuah rasa itu tadi. Itu juga nama zaman itu juga seperti itu juga, sebuah konsep yang sama agar kita paham satu sama yang lain. Sampai kalau adikmu setuju ya, ini zaman A, zaman B, zaman C, zaman asuh, zaman temu, zaman kiri, misalnya itu tidak masalah. Berapa kok? Neng repotnya nggak diskusi ini kalau sing ora nyambung, gitu. Mas pas kayak zaman kiri, oh boy zaman kiri. Nah itu masalah cuma itu aja, ini masalah teknis komunikasi karena kita masih pakai mulut untuk komunikasi, masih pakai bahasa, masih pakai pendengaran. Jadi kita butuh satu penanda yang sama. Itu sebagai fungsional aja, bukan substansi zaman itu. Orang jawab itu. Saya mau jawab masnya, limitasi menjawab zaman. Mas katanya cinta sama, saya tanya, cinta sama negara Indonesia atau cinta pada bangsa Indonesia? Ayo, kalau bangsa Indonesia atau negara Indonesia? Cinta sama bangsa. Bangsa Indonesia adalah terdiri dari orang-orang Indonesia. Jika kamu membereskan kamu sendiri dan keluargamu, itu sudah bela bangsa. Jangan terbawa ngomong sing muluk-muluk gede-gede. Kalau kamu limit pengetahuanmu sudah luas, sudah tahu bisa pertanyaannya apa dan kamu bisa menjawabnya, berarti kamu punya kemampuan di situ. Nek wis mumet iki jadi piye ta masalahe? Yo enggak usah menjawabnya di situ. Karena kamu sendiri sebagian dari bangsa Indonesia, apapun yang kamu lakukan itu akan membantu bangsa Indonesia. Jadi kita menaruh pada perspektif yang jelas ya. Itu tidak harus seluruh orang Indonesia. Ini masalah mas. Wong Nabi gawe Islam seluruh dunia ora kelakon kok. Seluruh Arab loh, seluruh Madinah loh ora Islam. Ada Islam, ada yang Yahudi, atau yang Kristen tetap ada, nggak masalah. Ngomong Islam yang Madinah aja nggak kelakon juga. Bukan nggak kelakon, maksudnya memang perlu contoh yang namanya heterogen seperti itu. Jadi kita ngomong bela negara, sadarilah bahwa kita juga bagian dari negara. Sebelum punya tanggung jawab yang luas, bereskan tanggung jawab yang kecil. Sebelum jadi presiden, jadi lurah. Sebelum jadi lurah, jadi kepala keluarga. Sebelum jadi kepala keluarga, jadi dirimu sendiri yang bisa memimpin dirimu sendiri. Wong isek kalah karo nafsu, kok isek arep mimpin negara. Kuwi masalahnya. Ngomong kuwi. Anak kecil melihat buntut itu tadi mas ya. Nah ini yang tak salahnya sampean. Anak kecil itu bertanya pasti pada sesuatu yang dia lihat, sesuatu yang dia alami. Nek ora pengen pertanyaan, kuwi yo aja bareng. Limitasi dong, kamu harus tahu batas dong. Aku tak getak, anakku ora tahu tak ajak sing masuk tema seperti itu. Nguyuh bareng dan kok adus bareng orang. Itu nanti pertanyaannya banyak dan mumet gue. Kok itu ada rambutnya pak? Kok itu ada 2 bijinya saya nggak punya? Ada, tuh jawabnya gue. Panjang lebar, limitasi pengetahuannya. Dia akan tahu pada waktunya. Tenang aja, orang satu kandani wis ngerti semua kancang-kancang ning mesti yo. Ayo neng balik sekolah ini sok bahasanya macam-macam deh. Kemudian nih cilik ini. Jadi kamu limitasi apa ya? Karena gak siap jawab ya, jangan diekspos pada sebuah pengalaman tertentu. Wong tua ada sih nggak masalah sih. Terus tadi tentang bagaimana bahwa di publik lebih nyaman berbicara daripada di rumah, karena di rumah istri tahu semua kekurangan. Ini saya kemudian menanyakan kepada akar kenapa kamu berbicara. Kamu berbicara karena aku atau karena kamu butuh berbicara? Kalau kamu memang butuh berbicara, tidak ada aku di sini.
Dan urusan kekurangan apa itu yang berbicara kok, apa yang saya bicarakan karena sama yang butuh berbicara. Ketika kamu masih di aku, kamu akan khawatir dengan semua keakuanmu. Untuk apa melewati itu ada dua cara. Satu, tidak pedulikan akunya. Yang nomor dua, terima aku apa adanya. Aku harus menerima aku apa adanya. Sok-sok kita menghilangkan keburukan-keburukan kita. Kui loh, sing mari ora iso tumbuh. Menghambat tumbuh. Semua kesalahanmu di belakang itu memberimu pelajaran untuk menjadi kamu sekarang. Kalau kamu tidak menghargai keburukanmu yang dulu, bukan diulangi ya, dihargai, diakui sebagai bahwa dia bagian aku. Ya aku salah, aku jangan. Oh salah, misalnya salah. Bukan ditutup-tutupi orang juga, dibenar-benarkan. Salah ya salah. Dihargai itu adalah bagian dari diriku yang tumbuh untuk menjadi aku sekarang. Ketika kamu sudah bisa menerima kamu apa adanya, percaya diri kita sambil sekolah. Kalau percaya diri ada pelatihan percaya diri, bagaimana buku agar percaya diri. Lu tahu itu karena dia harus menutupi dan semangat itu agar percaya diri. Dia caranya teknik orang. Kamu menerima kamu nggak malu sama dirimu sendiri. Kamu nggak malu akan sama orang lain. Otomatis percaya diri. Kamu ada apa adanya seperti itu kok. Didelok salah orang sih, yo aku jangan salah. Itu mempelajari, itu cara aku belajar untuk sampai pada saat ini. Aku jangan salah, diterima kesalahan itu. Bahwa kamu menganggapku hina karena kesalahanku, ya wes, itu resiko dari kesalahanku memang. Jadikan itu pelajaran berikutnya untuk menghadapi hinaan orang lain. Gue tambah tumbuh terus. Terima dirimu apa adanya. Arab salah ya, Arab bener ya, Arab kok ya, Arab wagune, Arab segala macam lah ditompok. Kalau kita sudah bisa menerima diri kita, itu dapat pelajaran dari manggung itu mas. Orang nonton manggung itu tidak akan tahu yang main salah atau benar kalau yang nggak ngasih tahu pemainnya. Gue main, gue salah, riding ini penontonnya ngerti. Tapi salah, tetap gue penontonnya apa? Itu yang orang terima adalah apa yang kita pancarkan ke dia. Misalnya, ono wong irungi pesek, pun di konco lah. Misalnya, apa ya, irungi pesek, sing sisi ana wong loro kancamu irunge pesek, sing siji ora pede banget. Nek apa jenenge? Karo irunge sing siji cuek wae. Kamu akan lebih nyaman kepada sing cuek wae. Ya toh? Karena dia sudah menerima dirinya sendiri pesek dan ora masalah. Moloke pesek ya ora masalah. Kowe karo sing pesek sing ora pede karo pesek iki mesti delok irunge terus ngliriki ibu ngidung dhek ra yo. Malah jadi perhatian itu karena dia tidak pede. Tidak menerima dirinya apa adanya. Sederhana kok, ini urusannya menerima dirimu apa adanya. Nah, dari teori psikologi, kan kalau kamu sedih, kalau kamu patah hati, kalau kamu menderita, itu akan terobati kalau kamu sudah sampai sedih, denial, nolak-nolak, misalnya orang jadi mencari pembenaran, bertunjuk, acceptance, menerima apa adanya, berarti lagi mari sedih kalau dia sudah menerima kejadian itu dengan ikhlas. Nek wis ngerti apa sebenarnya kuncinya ngono ya wis langsung wae to. Tak tompo apa-apa nanti aku jan ngene iki ya wis lakuku ning donya jan ngene iki. Sing penting sing wingi salah-salahku dadi pelajaran buat aku sing saiki dan kedepannya. Ngono ae. Semua orang tidak luput dari kesalahannya. Dan semua orang sak bener-benermu ya tetap bisa digoleki kesalahannya kok. Salat wengi. Bojomu iso ngomong menjilat Tuhan iki ana butuhe iki. Kamu menjilat pantat Tuhan itu salat malam-malam. Ngono iso tetep kamu cari muka dari Tuhan nih. Iso jadi negatif loh, sholat tahajud mengimungi ini. Iso gue cari alasannya. Pernah dengar cerita suami istri naik keledai nggak? Suami istri naik ada suami dan istri dan keledai di bawah nggak dinaikin. Orang-orang komentar mau bodoh suami istri orang keledai kok nggak dinaikin. Guys, berkinjut, guys, suami istri naik semuanya. Orang-orang yang kejam. Orang keledai satu kok dinaikin 2 orang. Oke, salah. Suaminya sing munggah. Suami kurang ajar, istrinya kok nggak diajak naik, malah dia sendiri yang naik. Kan kasihan istrinya. Ya wes. Sing munggah istrine, bodoh mentok. Kok istrine sing munggah. Kok ora loro-loro istrine iki ya tega karo suamine. Salah meneh. Disunggi. Keledai karo suami istrine. Lu bodoh kok ana keledai malah disunggi iki ditumpaki ra disunggi. Piye sing bener? Jadi apapun yang kamu lakukan bisa dianggap salah oleh orang lain.
Dan kalau kamu, masalahnya bukan ketika kamu dianggap salah, masalahnya ketika kamu peduli, sangat peduli dan membuat itu menjadi bobot yang berat dalam perjalananmu. Uripmu kok yang tahu benar salahnya kamu kok. Kamu peduli sama omongan orang. Ngomong mesti ngomong, mesti guys. Dia mau kayak mesti ono sing klesak-klesik meng jantan apa ora kuwi ngomongnya. Nek jantan yang arep ayo kan mbok piye karepmu. Nek ora ya paling kan nang Twitter atau nang Facebook bisa ketemuan uga. Akeh kasus ngono kuwi. Mengecepret, mana ini ngajak ketemu uga. Itu mengejut-ngejut seperti itu dan itu budaya yang tidak baik menurutku. Beri orang topeng dan dia akan menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Istilahnya kan kayak orang ketok kowe sapa bebas. Ada percobaan seperti itu. Ada apa namanya? Keramaian dikasih kamera, yang kejahatan sedikit karena mukanya kelihatan. Kameranya dia lagi yang jahat akan langsung karena nggak ada rekodnya, nggak kelihatan siapa dirinya. Ya, dia rasa apa itu. Nah, apa tujuannya pokoknya itu. Bagaimana kita bisa menerima dirinya sendiri. Nonton Mas ya. Terus bertindak dulu baru mikir atau gimana gitu Mas ya. Anda bertindak, berpikir dan seterusnya. Gini, dalam hidup Anda resources bahasa Indonesia nih. Sumber daya apa yang paling berharga dalam diri Anda? Menurutmu? Menurut saya sumber daya yang paling berharga dalam hidup adalah waktu. Itu sangat berharga dan gratis. Ora jaluk pajak. Gusti Allah. Jadi apakah kamu berpikir dulu atau tidak dan seterusnya? Lihat dari sudut pandang waktu. Nek kowe orang gue mikir, kowe ora iso ngerti efektivitasnya seperti apa dan kamu buang-buang waktu yang sangat berharga. Kamu memperjuangkan dan wis tuwa ngerti-ngerti. Ketika kamu berpikir terus kemudian melakukan, kamu merasa berpikir itu tidak melakukan sesuatu, itu masalahnya. Saya kasih contoh. Ada orang menggergaji pohon, motong pohon dengan gergaji, itu dengan sangat-sangat rajinnya. Terus ada yang ngasih tahu, biar kamu cepat, kamu asah gergajinya. Jadi buang-buang waktu, saya nggak kerja nanti. Coba aja. Dia tidak gergaji waktu, nggak berjuang, tapi dia ngasah gergajinya, sangat tajam. Dan ketika dia harus berjuang, cepat gergaji motong pohonnya, jauh lebih cepat daripada yang tidak diasah gergajinya. Jadi jangan pernah menganggap bahwa belajar, berpikir itu buang-buang waktu. Itu akan sangat mengefektifkan apa yang Anda kerjakan. Itu seperti mengasah yang namanya gergaji. Jadi asah khawatir. Nah, orang ngerti tenang, asah dhisik gergajinya. Dipikir tenanan, piye ini nih, contingency. Aku kan melangkah sana. Kemungkinan responnya A, B, C, D. Oke, kalau kemungkinannya A, saya mau ke sana. Oke, kemungkinan gini. Langkah paling jauhnya di sana. Oke, resikonya bisa aku ambil nggak? Bisa resiko ambil, ambil, jalan. Kalau enggak, kamu jangan buang waktu, cari cara lain. Berpikir, gergajinya tajam kan gergajinya. Semakin tajam gergajinya, semakin efektif melakukan segala sesuatu. Tidak membuang-buang resources yang paling berharga yang bernama waktu. Matur ya Mas? Lihat dari sudut pandang waktu. Ya matur nuwun.